Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis? Kok bisa Nabi tidak bisa membaca? Apa waktu itu Nabi Muhammad tidak berusaha belajar dan menulis? Kepada Muhammad SAW, Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ma'ana biqari." Aku benar-benar tidak bisa membaca. Jibril kembali mengulang perkataannya lagi. "Iqra, bacalah." Dan kembali Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku sungguh-sungguh tidak bisa membaca." Hingga ketiga kalinya pertanyaan itu dijawab dengan konsisten oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'ana biqari. Itu artinya, Nabi Muhammad meyakinkan pada kita semua bahwa dirinya memang betul-betul tidak bisa membaca. Bahkan, Jibril menanyakan berulang kali, jawabannya tetap sama. Setelah itu, Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi, riwayat di atas juga menepis tuduhan bahwa Al-Quran adalah tulisan Nabi Muhammad SAW atau produk Nabi Muhammad. Karena Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis, apalagi merangkai kalimat-kalimat indah seperti Al-Quran. Jadi jelas, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui Jibril kepada Rasulullah. Dalam surat Ankabut ayat 48, Allah berfirman, "Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya." Jadi jelas, Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW buta huruf hingga orang yang mengingkari ayat Al-Quran tidak punya alasan untuk membantah Al-Quran. Dan tentu saja, ayat di atas adalah bukti sekaligus menepis tuduhan bahwa Al-Quran adalah tulisan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa seorang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca bisa menciptakan suatu kalimat yang memiliki sastra tinggi melebihi syair-syair bangsa Arab ketika itu? Nabi Muhammad kan tidak dikenal sebagai penyair. Bagaimana mungkin mau menulis syair yang indah, nulis saja nggak bisa? Kan begitu logikanya. Oke, kita lanjut. Walaupun Nabi Muhammad SAW buta huruf, tapi sangat berpendidikan. Buta huruf artinya tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kecerdasan Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Michael Hurt, Lemaitre, semua cendekiawan besar ini, dan mereka adalah sejarawan. Mereka semua memuji Nabi Muhammad SAW sebagai negarawan terbaik dalam sejarah manusia, pemimpin terbaik dalam sejarah manusia. Thomas Charlie dalam bukunya Heroes and Hero Worship menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memimpin terbaik dalam sejarah manusia. Kalau sekarang, ilmu tata bahasa Arab disebut Nahwu atau Syorof. Dulu, pada masa Nabi, belum ada ilmu semacam ini. Oleh karenanya, pada masa itu sangat jarang orang yang menulis karena tidak ada aturan bakunya. Nah, kalau pada masa itu, orang yang menulis saja jarang, apalagi orang yang membaca. Apanya yang dibaca kalau tulisannya aja langka? Sehingga banyak orang yang tidak bisa membaca dan menulis ketika itu. Jadi, pada masa itu, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membaca dan menulis. Walaupun mayoritas mereka disebut masyarakat yang ummi, yakni yang tidak dapat menulis, faktanya, Rasulullah dikelilingi para sahabat yang mahir menulis. Disebut dengan Khatibur Rasul atau Sekretaris Rasulullah SAW. Di antaranya, ada Zaid bin Sabit, yang bertugas menulis surat-surat kepada raja. Ali bin Abu Thalib yang bertugas menulis akad-akad perjanjian. Mughirah bin Subah yang menulis kebutuhan Nabi yang mendadak. Abdullah ibnu Arqam yang bertugas menulis utang piutang dan akad-akad lainnya. Dan Hanzalah yang digelar Al-Khatib karena berprofesi sebagai sekretaris umum pada masa itu. Selain bisa menulis, sahabat Nabi juga ada yang bisa menerjemahkan bahasa asing. Contohnya, Zaid bin Sabit, beliau kerap kali bertugas menjadi penerjemah ketika datangnya surat-surat yang berbahasa non-Arab kepada Rasul, seperti bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Dan sahabat wanita atau sahabiah yang dapat membaca dan menulis salah satunya adalah Asifah binti Abdullah. Sedangkan istri Nabi yang dapat membaca dan menulis adalah Hafsah dan Ummu Kulsum. Sedangkan Aisyah hanya bisa membaca saja, tidak bisa menulis. Dalam kitab Al-Intisar disebutkan Rasulullah memiliki 43 sekretaris. Namun, sekarang teman-teman dapat membaca buku tentang judul 65 Sekretaris Rasulullah, karya Profesor Dr. Muhammad Mustafa Azami, yang mana berisi ke-63 biografi sekretaris Rasulullah. Nah, oleh karena itu, faktor tadi jadinya pada masa itu orang-orang Arab mengagung-agungkan penyair. Karena para penyair dapat menulis dan menciptakan sebuah sastra Arab yang indah, yang mana pada saat itu belum ada aturan baku dalam bahasa Arab. Oleh karenanya, mereka mengagung-agungkan penyair. Bahkan, orang-orang yang dapat menulis pada saat itu diberi gelar Al-Kamil, yakni orang-orang yang sempurna. Selain itu, pada masa itu, tulis-menulis hanya untuk yang penting-penting saja, seperti syair, hukum, aturan, surat menyurat, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh surat-surat yang ada pada zaman masa itu. Dapat kita lihat bagaimana tulisan bahasa Arab sangat berbeda dengan bahasa Arab yang sekarang. Sehingga, pada masa itu, orang Arab tidak bisa membedakan huruf. Nah, karena jarang orang yang menulis dan membaca, maka langka atau jarang pula alat tulis seperti pena dan kertas. Oleh karenanya, saat Al-Quran turun, para sahabat menulis ayat yang mereka dengar dari Rasulullah ke dalam media-media yang tersedia ketika itu. Seperti lempengan, tulang kulit, kayu, pelepah kurma, dan lain sebagainya.
Jadi, salah jika ada yang mengatakan Al-Quran ditulis pada masa Utsman. Karena faktanya Al-Quran ditulis saat Rasulullah SAW masih hidup dengan cara mendetailnya. Hingga kemudian pada masa Abu Bakar dikumpulkan hingga pada masa Utsman dibukukan secara resmi. Nah, walaupun mayoritas bangsa Arab tidak bisa membaca dan menulis, mereka terkenal dengan tradisi menghafalnya. Nah, itulah sebab Al-Quran ketika dikumpulkan lebih banyak dari hafalan-hafalan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri sering mengulang-ulang hafalan pada saat bulan Ramadan bersama Jibril alaihissalam. Itulah alasan secara historis Nabi Muhammad SAW kenapa tidak bisa membaca dan menulis. Semoga bisa dipahami dan menambah wawasan kita tentang Nabi. Sampai sini paham gak, Rok? Paham dong.